Nah ini loh brother, itulah sebabnya ya, ketika saya memperdalami dua tujuan hidup orang Kristen ini. Gini, yang pertama sih saya kalau ketemu orang-orang yang katakanlah ke gereja aja males, baca Alkitab males, kadang saya simpel ngajari mereka. Bro, dua hal ini aja kamu lakukan guys, kamu akan jadi orang Kristen. Kayak gitu kan. Maksudnya dia menjalani kehidupan sebagai orang Kristen dalam tujuan gitu. Beneran Kristen. Orang Kristenan. Yang pertama, jalani hidupmu untuk mengalami janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu kan nggak mungkin terjadi kalau dia nggak baca Alkitab. Iya, benar. Harus tahu orang, ya kan? Betul. Mudeng wae ora gitu loh. Maka harus baca Alkitab. Selain baca Alkitab ya dia harus ibadah. Ketika baca Alkitab mengerti kan, dikon ibadah ternyata. Alkitab kan gitu kan? Ya. Wajib ibadah itu. Ya kan di kitab Ibrani? Ya. Wajib Ibrani ibadah. 10:25 ya. 25. Nah. Ini harus dialami. Kemudian ketika dia ngalami ini, ternyata ini tidak pernah bisa sempurna tanpa hati untuk jiwa-jiwa. Gitu loh, sebenarnya begitu. Janji Tuhan itu baru sempurna dialami ketika kamu hatimu untuk jiwa-jiwa. Maka saya bilang, sudah lakukan dua ini saja, kamu pasti Kristen itu. Pasti Kristen. Pasti sesuai tujuan. Pasti sesuai tujuannya hidup orang Kristen gitu. Nah, saya yakin banyak orang mudah menangkap dua hal ini. Dan ketika itu dikerjakan, dan saya memang senang mengajarkan ini ke mana-mana. Karena begini, ada sebuah tugas besar juga oleh Tuhan. Di titik ini loh, jangkau jiwa, kemudian beritakan Injil ke seluruh muka bumi, ke semua bangsa. Ini adalah perintah yang sangat Tuhan tekankan di masa kita ini. Yes. Menjelang akhir zaman. Itu sangat ditekankan. Nah, yang menarik, kita buka aja Alkitab kita ya. Matius 24. Matius 24. Diingat-ingat kalau Anda mau tahu suara Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Nah, Matius 24. Judulnya aja sudah jelas tuh, Matius 24 itu khotbah tentang akhir zaman. Khotbah Yesus tentang akhir zaman. Wah, yuk. Nah, perhatikan langsung aja kita ke ayat 14. Tuhan Yesus bicara seperti ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Saya ulangi, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan global. Ya. Oke, itu bahasa kita sekarang. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa, global lagi. Global lagi. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Di YouTube kita yang dulu tentang akhir zaman sudah saya jelaskan. Tiba kesudahannya ini apa sih? Masa akhir gereja. Ya. Rapture, pengangkatan. Kenapa kok ada begitu? Karena ayat 15 dikatakan di sana, kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Artinya ayat 14 harus terjadi sebelum ayat 15 terjadi. Dengan kata lain, Injil harus diberitakan secara global. Itu mesti benar-benar terjadi sebelum Antikris muncul di bait suci yang ketiga. Sedangkan hari ini Israel sedang benar-benar merencanakan pembangunan bait suci yang ketiga. Termasuk perang yang terjadi antara Israel dan Palestina adalah upaya mencapai ke sana. Iya. Ceritanya bagaimana panjang, saya tidak usah ceritakan itu. Lain kali aja. Lain kali, next time. Lain kali, nanti kita ceritakan. Yeah. Tapi yang jelas berarti ayat 14 ini adalah apa yang Tuhan minta atau apa yang menjadi mandat Tuhan untuk kita kerjakan di zaman ini dong. Yes. Kan ini kan menjelang detik-detik ayat 15 kan. Yeah. Gitu. Nah sekali lagi saya ulangi, ayat 14 ini berkata Injil kerajaan akan diberitakan global. Yeah. Atau Injil harus diberitakan secara global. Yeah.
Maksudnya begini, di masa menjelang akhir zaman ini, masa menjelang Antikris muncul, atau zaman kita sekarang, ini enggak besok-besok ya, tapi sekarang ini, gereja harus berpikir tentang penginjilan dengan skala atau dengan paradigma atau dengan konsep berpikir ya yang cakupannya global. Bukan yang cakupannya kampung ya. Bukan kampung, bukan face to face antara tetangga terus. Iya. Lu apakah face to face antara tetangga nggak boleh? Lu boleh, tetap itu harus tetap dilakukan. Tetap. Yang maksudnya ini gini, yang lokal itu teruskan. Iya. Tapi jangan cuma lokal terus gitu loh maksudnya. Iya. Ini sudah saatnya lokal tetap gerak, tapi kamu berpikir piye caranya iso global gitu loh. Iya. Kemarin waktu saya ngomong gini sama salah satu saudara, ada yang ngomong gini saudara saya. Lah emangnya Injil belum diberitakan ke seluruh muka bumi? Kan sudah semua, dia bilang gitu. Saya ngomong enggak, belum semua. Loh, mana ada bangsa yang belum semua gitu kan ceritanya. Gini loh, maksudnya begini. Katakanlah oke, memang iya kalau dihitung secara semua nih perjalanan bumi sejak Yesus datang ke dunia ini sampai sekarang. Oke, mungkin semua bangsa sudah pernah dengar Injil. Itu oke. Neng kan menungsone, katakanlah ya, yang dulu pernah dengar Injil dari katakanlah Petrus dan Paulus di Roma zaman itu, kan wis mati. Zaman saiki, wong Roma atau orang mana lagi yang jauh-jauh masih dengar Injil enggak mereka? Atau yang didengerin TikTok? Yang joget-joget, pembunuhan, pornografi, apa itu gitu. Katakanlah, loh mereka kan masih Kristen. Oke, mereka masih Kristen. Masih ke gereja enggak mereka? Atau tiap hari Minggu mereka nonton bola? Atau tiap minggu mereka kumpul-kumpul nyimeng ya kan? Mabuk-mabuk, mungkin di kamar temennya, party mereka, ya kan? Dan mereka nggak pernah denger Injil. Yang mereka dengerin inspirasi ya dari handphone saja. Ini loh maksudnya tuh ya. Jadi Injil diberitakan ke seluruh bumi ini mesti dari waktu ke waktu, bukan cuma lo kan dulu pernah di Injil itu. Bukan cuma itu, karena contoh simpel ya, gini loh. Di NTT itu dulu zaman dulu nih, zaman wah masih Indonesia masih muda sekali usianya. Ada kota namanya Soe, itu kan dulu Injil yang beritakan itu kan dari Belanda, dari Portugis kan gitu kan dulu kan di Indonesia kan. Nah, karena Injil itu datang, kemudian mereka juga nyari Tuhan sungguh-sungguh, wah terjadi tuh di Soe itu benar-benar ada kegerakan Tuhan yang besar. Orang tanpa diinjili bertobat, mereka penyakit sembuh. Bahkan mereka yang petani-petani itu kalau nanam buah dan sebagainya, itu buahnya bisa raksasa-raksasa, buah gede-gede. Itu karena doa-doa yang dahsyat. Suatu kali mungkin orang karena melihat buah melimpah, dia ngomong, buah sebanyak ini buat apa? Kebanyakan ini gitu, kira-kira begitu. Karena mereka tidak tahu bagaimana memanage semuanya itu. Detik itu karena mereka merasa seperti itu, seolah-olah tidak merasa butuh mujizat, berhenti itu mujizatnya. Nah, dan sampai sekarang Soe nggak mengalami seperti itu lagi. Nah, bahkan di sana itu juga ada banyak orang Soe yang tidak kenal Tuhan saat ini. Ya. Wow. Jadi kan begini, maksud saya kenapa saya ceritakan ini, selain kita nanti bisa kupas mujizatnya, tapi maksud saya begini. Bahkan yang mengalami kegerakan kayak gitu, ada masa mereka nggak dengar Injil. Iya kan? Masa kita berpikir, lo kan itu dulu sudah diinjili, lo kan itu kan sudah daerah Kristen. Yo, neng kapan gue gitu loh? Iya. Saat ini masih Kristen enggak? Saat ini masih dengar Injil kerajaan ini enggak? Jadi kita zaman ini, orang di zaman apalagi menjelang si Antikris muncul, gereja itu harus berpikir global penginjilan. Supaya benar-benar menjelang Antikris datang, ini globalnya dipenuhi dengan Injil gitu loh maksud Tuhan.
Dan ini Injilnya nggak cuma Injil keselamatan lagi. Ini saya kalau cerita ini panjang bro. Ini dikatakan Injil kerajaan loh. Itu nggak cuma soal keselamatan toh, tapi bagaimana kuasa Allah. Kuat banget ya. Iya, ini soal kuasa Allah, soal otoritasnya Tuhan dan lain sebagainya. Ini mesti orang-orang mesti ngalami gitu loh maksudnya Tuhan. Berarti seolah-olah dia ini kan ngomong soal Injil kerajaan ya. Iya. Ini kan sesuatu yang berbobot. Iya, ya kan? betul. Nah, ini berarti dunia sebelum si Antikris itu datang, itu diizinkan Tuhan. Seluruh dunia itu ngalami kayak surga. Betul. Ya kan? Betul. Karena dari sini kalau kita ngomong Injil yang cakupannya global, Injil kerajaan, sesuatu yang ada bobotnya, sesuatu yang pasti dapat mengubahkan paradigma dunia. Ya, betul. Iya kan? Ya. Berarti secara nggak langsung mentalnya kita ya sebagai orang Kristen ngerti bahwasanya kalau kita arah hati kita, arah perjuangan kita itu arahnya ke Injil diberitakan ke seluruh dunia. Itu artinya harusnya nih, mental orang Kristen yang sehat nih, harusnya kalau Tuhan aja udah tulis ini pasti untuk kesana. Itu pasti juga dibantu Tuhan. Nah, itu iya kan? Harusnya kan mentalnya kan gitu. Betul. Bukan yang pikirannya aneh-aneh, takut dan lain sebagainya. Iya kan? Ya, betul. Artinya apa yang sudah ada di dunia ini dengan segala media sosial yang sudah mencakup seluruh bangsa, ya kan? Media sosial saat ini sudah ada di seluruh bangsa. Banyak orang memakai media sosial. Ya, betul. Jadi hal-hal yang biasanya digunakan untuk sesuatu yang maksiat, untuk bahan pornografi dan lain sebagainya, yang receh-receh, terus hal yang menyita waktu kita seharian di sana, itu harus kita gunakan juga untuk memberitakan Injil, ya kan? Ya, betul. Setidaknya orang Kristen mindsetnya gitu dong, ya kan? Betul. Ada bobot di sana gitu. Nah, tapi masalahnya adalah PR-nya kita di zaman ini, Antikris itu kan, itu kan di Alkitab bagian lain kan juga diceritakan mereka bekerja secara rahasia. Betul. Mereka juga melakukan pembodohan yang luar biasa. Ya. Walaupun kita tahu di sini Tuhan pasti dukung kita, tapi mereka juga bekerja. Ya. Nah, ini artinya tidak bisa kalau hanya orang Kristen yang sudah khotbah tok. Ya, iya kan? Tepat sekali. Ini artinya semua orang Kristen bahkan yang tolol-tolol seperti Anda pun itu juga punya tanggung jawab yang sama gitu. Iya, makanya tadi saya pertegas sejak awal bahwa ini itu adalah tujuan hidup orang Kristen. Ya. Berarti sejak Anda Kristen kapanpun, usia berapapun itu, pokoknya sejak Anda sudah ngerti Yesus itu Tuhan dan Anda percaya itu, maka sejak saat itulah kamu itu langsung punya tujuan ini untuk hidupmu. Gitu loh. Jadi ini bukan hanya untuk, misalkan nih, katakan bro sudah menjadi pemimpin umat misalnya gitu. Bukan cuma untuk bro ini. Wih, ini jelek-jelek begini, jelek memang loh, bukan. Omongannya enggak gitu bercanda. Gini-gini ini pemimpin umat loh gitu loh. Saya pemimpin umat, kamu pemimpin umat, terus kemudian kita merasa inilah tugas kita. Memang iya. Tapi bukan cuma untuk kita, bro. Ini adalah untuk semua orang, ya. Anda yang merasa diri sudah ditebus oleh Yesus, kamu punya tugas ini. Ini tujuanmu hidup. Jadi kalau ini tidak pernah menjadi tujuanmu, salah jalur. Salah jalur. Gak dapat frekuensinya ya. Serah masuk lah itu. Iya. Ini tujuanmu. Jadi kalau kamu seandainya ini tidak pernah menjadi tujuanmu, jadi selama ini kamu hidup tanpa tujuan sebenarnya. Itulah sebabnya sekalipun Anda merasa ada tujuan yang kamu sedang kerjakan tapi bukan ini kan. Itu sebabnya ketika kamu menjalani hidupmu seolah-olah ada sesuatu yang kosong. Ya karena ini tujuan utamanya Tuhan memberi kamu hidup. Dan kalau kamu mengerjakan tujuan yang Tuhan kasih karena Dia pemberi hidupmu, maka hidupmu baru lengkap gitu loh. Itu masalahnya. Nah, kawan-kawan, ini kan ada banyak orang Kristen itu kenapa mereka seolah-olah walaupun ya ngejar duit, kemudian ya ingin bersenang-senang, tapi ada satu titik saya yakin ada kekosongan dalam jiwanya. Ya, biasanya anak-anak muda ngerasain itu.
Ya, bukan cuma yang muda kok. Yang tua juga. Yang tua juga. Ya, mereka-mereka yang katakanlah milenial ke atas, yang sibuk dalam pekerjaan dan sebagainya. Ketika dia tidak melakukan pemberitaan Injil Kerajaan, karena mungkin tidak tahu dan sebagainya, kosong itu jiwanya. Pasti mereka merasakan ada sesuatu yang kosong. Bahkan yang katakanlah anak muda ya, yang sehari-hari bersenang-senang terus, nyari duit untuk bersenang-senang, itu pun di tengah-tengah senangannya, atau mungkin setelah bersenang-senang, ada sesuatu yang kosong. Kalau seandainya ditanya, kok bisa ya manusia merasa seperti itu? Karena ada tujuan hidup yang asli, yang tidak pernah dia kerjakan. Itu sih. Ada banyak orang di luar sana ya yang mendengarkan podcast Gereja Tongkrongan ini. Ketika mereka tahu tujuannya sebagai orang Kristen itu, yang pertama untuk mengalami janji Tuhan, dan yang kedua untuk jiwa-jiwa melakukan penginjilan secara global, ada upaya di sana. Itu harusnya ada damai sejahtera yang benar-benar memenuhi hatimu. Karena apa? Karena fokusnya sudah bukan lagi ngurusin tentang dirimu. Ya kan? Betul. Kalau fokusmu masih ngurusin tentang dirimu, ya nggak damai-damai, ya nggak sejahtera-sejahtera, kosong terus. Betul. Tapi ketika hidupmu itu untuk ngurusi tujuannya Tuhan, tujuannya orang Kristen tadi, yang dua hal ini tadi, ngalami janji Tuhan dan jiwa-jiwa, itu hidupmu secara nggak langsung tuh diurusi Tuhan. Ya. Betapa nikmatnya exactly. itu. Ya kan, daripada dapat bidadari laki-lakinya. Betapa nikmatnya jadi orang Kristen ini tadi. Ya kan, karena udah ngelakuin tujuan, udah selamat masuk surga, terus punya tujuan dikerjakan, hidup kita juga diurusi. Wah, penak pol itu. Nah, tapi ini kan ada hikmat ini yang menarik. Nah, Tuhan tuh kadang kalau ngomong kan saklebat, tapi gitu. Nah, jadi gini, kalau kita baca di masa Antikris nanti, jadi setelah gereja diangkat, setelah gereja selesai rapture, ya, itu kan akan muncul pemenang tunggal, Antikris, si pembinasa keji. Mungkin orang-orang dunia kenalnya Dajjal, ya kan? Nah, itu akan muncul dan mereka akan menjadi pemenang tunggal, menjadi pemerintah dunia utama. Betul. Itu selama 7 masa, ya kan? 3,5 masa dan kesusahan dan 3,5 masa kesusahan besar. Nah, bahkan Alkitab sendiri, sesuatu yang kita percaya sebagai sumber paling valid, ini ngomong bahwasanya 7 masa tersebut, 3,5 masa kesusahan dan 3,5 masa kesusahan besar, itu tuh belum pernah terjadi sebelumnya. Ya kan? Kayak kesusahan yang sangat luar biasa. Benar. Maka dari itu, kita sebagai orang Kristen harusnya berlomba-lomba mengerjakan tujuannya, yang dua hal ini tadi, supaya kita nggak ngalami kesusahan yang kayak tadi. Ya, betul. Ya kan? Tapi hikmatnya muncul di sini kan itu. Gimana? Kalau Tuhan memang izinkan iblis nantinya menjadi pemenang tunggal hanya dalam 7 masa. Ini kayak kesusahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hikmat yang muncul di Matius 24 ayat 14, teman-teman simak. Itu kan berarti ini yang dikatakan Tuhan, ini tuh kayak sesuatu yang luar biasa. Yang juga belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dari titik ini akan ada banyak pertobatan. Betul. Artinya bahkan kita ini juga berkesempatan ketika kita mengerjakan ini, kita orang Kristen semua bersepakat mengerjakan ini. Kita berkesempatan melihat kuasa Tuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan, ya kan? Di dunia yang sudah sangat sekuler, tapi kita masih punya momen untuk melihat ini. Nah, itu dia, benar sekali. Itu sebabnya ini kan perjanjian baru. Yesus sendiri ibaratnya yang mengungkap teori ini. Tapi sebenarnya ini bukan hal baru. Beliau atau Tuhan kita sudah pernah mengungkap teori ini sebelumnya, yaitu lewat nabi-nabi di perjanjian lama. Nah, salah satu yang paling kuat bicara tentang ini adalah Nabi
Yoel. Yoel. Nah, ini bicara mengenai hujan awal dan hujan akhir sebelum menjelang kedatangan Tuhan. Nah, hujan awal dan hujan akhir itu artinya adalah bagaimana Injil diberitakan. Sekali diberitakan atau hanya sebentar saja diberitakan, orang langsung tunduk dan bertobat. Nah itu loh, itu yang terjadi. Sehingga apa? Inilah hal yang tadi dikatakan, sedahsyat itu di masa sebelum Great Tribulation, gitu loh. Itu akan terjadi gospel atau keselamatan yang sangat dahsyat. Dan tadi dikatakan, Tuhan kan ngomong Injil kerajaan loh yang diberitakan. Injil kerajaan itu gini loh Bang, ini singkat cerita saya ceritakan perbedaannya dengan Injil keselamatan. Kalau Injil keselamatan itu hanya bicara tentang kamu percaya Yesus, kamu selamat, itu Injil keselamatan. Tapi kalau Injil kerajaan itu ngomong soal kamu percaya Yesus selamat plus kamu mesti ngalami kuasa Allah. Kamu menjadi anak Tuhan yang berkuasa di dunia ini. Karena apa? Ada otoritas Tuhan, ada pengurapan Tuhan, kita menahan kuasa si perusak, gitu-gitu tuh. Jadi hal-hal yang powerful yang dari Tuhan. Sekali lagi bukan cuma untuk diri sendiri supaya diberkati ya. Tapi ini ngomong soal bagaimana kita bisa supaya kita bisa menjadi orang yang menjaga kota kita, menjaga bangsa kita. Cover ilahi untuk bangsa kita supaya tetap di tangan Tuhan, gitu-gitu. Kita tahan bencana, kita tidak mengalami apa yang jadi rencananya Antikris. Bangsa kita terluput dari Antikris. Nah itu kuasa-kuasa itu. Jadi ini adalah saatnya orang-orang Tuhan itu Injil diberitakan plus kuasa-kuasa ilahi itu diberitakan. Lawan corona nggak lari tapi malah datengin sembuhin gitu seperti yang kita lakukan. Nah itu Injil kerajaan sebenarnya. Jadi yang diberitakan di kota Beriman ini itu Injil kerajaan kan, gitu loh. Walaupun kita caranya santai ya sambil nongkrong sambil ngopi. Kita di gereja tongkrongan gitu, sewantai kita kan. Orang mau sambil merokok sambil minum bir silakan. Tapi yang kita beritakan itu Injil kerajaan itu. Ada bobotnya. Jadi Injil kerajaan itu bukan cuma sekedar kamu percaya Yesus selamat, tapi itu akan soal bagaimana pengurapan Kristus turun ke mereka, gitu loh. Nah bayangkan kalau setiap kali kita ketemu orang langsung ngalamin, nggak cuma soal percaya Yesus, tapi langsung ngalami jadi pengurapan Kristus turun. Wah ini kan seluruh dunia mestinya loh. Kalau rencana Tuhan ini jadi itu dunia bisa aja banyak yang diajak naik ke atas itu, yang rapture sebelum Antikris datang. Mungkin kalau terjadi Antikris muncul loh, nggak ada orang rakyatnya sendiri doang kan gitu kan, gitu loh. Dahsyat itu. Dan ini harusnya jadi mentalnya orang Kristen. Jadi ketika kamu dengar soal jangkau jiwa, karena kalau kamu dengerin podcast gereja tongkrongan pasti urusannya jangkau jiwa, nggak mungkin nama jangkau jiwa, itu mungkin ya. Jadi kalau kamu dengar soal jangkau jiwa di gereja tongkrongan di podcast ini, kamu harus punya mental yang seluar biasa itu. Karena Tuhan pun sudah percayakan Alkitab ini untuk kita pahami, untuk kita makan, untuk kita serap setiap rahasia-rahasianya. Itu tuh harusnya bisa merubah mental, merubah pikiran, merubah paradigma. Bahkan sesuatu yang mungkin di logika manusia itu nggak mungkin, iya kan? Tapi menurut Tuhan itu mungkin. Tinggal kita orang yang mendengarkan podcast gereja tongkrongan ini semuanya mau jadi pelaku atau tidak. Nah itu. Karena bagaimanapun Tuhan juga butuh kita anak-anaknya sebagai partnernya. Ya kan? Tuhan kan sudah ngasih tujuan. Mosok dek-dek sing nglakoni kan kebangetannya kita sebagai orang Kristen gitu. Nah, maka dari itu buat teman-teman semuanya yang menyaksikan dengan setia podcast gereja tongkrongan dan Anda terus merasa terberkati, Anda terus merasa ada sesuatu yang dibukakan, ada pengetahuan, ada iman yang dibangun karena melihat podcast ini. Please
share juga acara ini ke teman-teman. Karena dengan kamu nge-share pun, kalau ada temanmu yang bertobat karena ngeliat podcast ini, itu pun juga kamu sudah nambah poin di surga. Betul. Ya. Jadi ada upaya kita untuk melakukan jangkau jiwa ke seluruh bangsa, ke global. Tapi ada upaya yang bisa kamu lakukan dan itu sesederhana nge-share. Ya. Itu pun pelayanan. Betul. Ya. Kadang hal-hal yang sesimpel ini itu nggak bisa dilihat sebagai pelayanan. Kamu sudah terberkati melihat berbagai rahasia firman Tuhan yang dibuka di sini, tapi ya kamu wis lah tak pangan dhewe karep nemu podcast iki yo ora yo urusanmu pokoknya aku pangan ya kan. Kadang orang-orang Kristen ya mentalnya belum sehat, kadang juga gitu loh. Jadi please lah bantu kita juga. Ya. Selain subscribe yo disebar gitu loh. Dan minimal nih, jadi gini kan itu. Kita kan sekarang sudah sangat dekat ya loh dengan media sosial. Wes duwe story WhatsApp, story Instagram. Nah, kebanyakan orang Kristen habitnya itu ngirim video yang receh-receh, terus yang nggak ada value-nya, atau orang Kristen baik-baik cuma kopas ayat. Ya. Tidak pernah disampaikan ideologimu sebagai orang Kristen di sana. Padahal kalau kamu lihat gereja tongkrongan, di setiap konten pasti kamu akan mendapatkan ideologi-ideologi yang murni sesuai firman. Nah, itu yang membedakan kamu cuma gaco nge-share konten-konten sing cuma kopas ayat dan lain sebagainya, sama kamu nge-share juga tempatnya podcast gereja tongkrongan dan kamu menyampaikan ideologimu di sana. Percayalah, kalau semua penonton kita itu melakukan hal yang sama, ini cepat loh dicapai. Ya, Matius 24 ayat 14. Ya loh. Dengan jarimu kamu sedang melayani ke seluruh dunia. Ya. Cepat loh. Dengan jarimu, dengan waktumu rebahan. Iya. Gurgol turu. Iya. Karo nek ora turu karo medan. Waktumu medan terus bisa untuk melayani gitu. Iya. Itu sebenarnya kan kita minta bulu-bulu nongkrong ini nontonnya malam-malam lah. Waktu makan, waktu medan, waktu rebahan tonton kita, podcast kita. Supaya kamu lebih konsentrasi gitu. Nah, di waktu itu kayak gitu share aja. Mas teman-temanku enggak ada yang Kristen, ora apa-apa, malah bagus. Mas koncoku Kristen ora tau nang gereja lah iku. Jangkau gitu loh. Ya. Mas temanku Kristen yang bejat kabeh lah malah itu yang butuh Tuhan. Itu butuh Tuhan. Sisaan gitu loh. Nah, itu loh. Ya kira-kira begitulah. Oke. Mari kita sudahi wedangan nongkrong malam hari ini. Malalah. Jam piro kira? Jam 2. Sudah jam 2. Jam 2 saya patun wae. Oke. Terima kasih. Oke. Sampai ketemu di podcast Gereja Tongkrongan selanjutnya. Sampai ketemu bulu nongkrong. God bless. God bless you.